Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Beli 12 saham besar dengan modal 9 jutaan, dapat capital gain dan dividen. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Pada video dengan thumbnail di bawah ini, saya buat simulasi sederhana dengan konsep beli 12 saham perusahaan besar yang mampu hasilkan laba besar dengan dividen yield yang menarik. Ternyata dengan modal 8 jutaan saja pada video sebelumnya, kita sudah bisa membeli 12 saham perusahaan besar dengan tawaran dividen di atas rata-rata. Nah, berhubung pasar modal tahun 2024 sudah selesai, jadi saya berpikir, bagaimana hasilnya jika 12 saham dividen itu dibeli di awal tahun dan di hold hingga akhir tahun 2024? Apakah profit atau tidak? Apakah bisa memperoleh keuntungan dari sisi capital gain atau tidak? Siapa tahu metode ini bisa kamu analisa lebih lanjut dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya buatkan video ini dengan mengacu pada harga awal tahun 2024 dan dibandingkan dengan harga akhir tahun 2024. Banyak saham yang digunakan juga harganya turun cukup signifikan selama tahun ini. Tapi apakah dengan menerapkan strategi ini hasilnya capital loss? Menariknya, hasil akhir dari metode ini adalah capital gain, meskipun kecil. Artinya meski harga saham lagi turun signifikan, metode ini memperlihatkan hasil yang positif di tengah harga saham yang turun. Tapi disclaimer, angka ini merupakan simulasi dari tahun 2024. Bisa saja di tahun-tahun ke depan tidak menghasilkan hal yang sama, sehingga ada juga potensi kerugian yang harus siap kamu hadapi. Agar lebih jelas, mari simak pembahasannya. Tapi seperti biasa, semua saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Saham pertama adalah BBCA, harga di awal tahun ini adalah 9.400 dan harga di akhir tahun 9.675. Itu artinya menghasilkan profit 2,9%. Nah, dengan tawaran dividen yield yang dibagikan di tahun 2024 ini, dividen yield di awal tahun adalah 3% dan di akhir tahun adalah 2,9%. Itu artinya dividen yield-nya turun karena harga sahamnya yang naik. Oh ya, sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Saham kedua, BBRI, dengan harga awal tahun 5.650 dan harga akhir tahun 4.080, yang artinya turun 27,8%. Dividen yield di awal tahun 5,6% dan dividen yield di akhir tahun 7,8%. Artinya dividen yield-nya naik karena harga sahamnya turun. Saham ketiga, BMRI. Harga di awal tahun adalah 6.050 dan di akhir tahun 5.700, dengan kata lain turun 5,8%. Dividen yield di awal tahun adalah 5,9% dan dividen yield di akhir tahun adalah 6,2%. Kesimpulannya, dividen yield naik karena harga sahamnya turun. Saham keempat, BBNI, dengan harga awal tahun 5.375 dan harga akhir tahun 4.350. Artinya terjadi penurunan harga 19,1%. Dividen yield-nya di awal tahun 5,2 dan di akhir tahun menjadi 6,4%. Kesimpulannya, dividen yield naik karena harga sahamnya turun. Saham kelima, BJTM, dengan harga awal tahun 625 dan harga akhir tahun 540. Terjadi penurunan harga saham sekitar 13,6%. Dividen yield di awal tahun 8,7 dan dividen yield di akhir tahun 10,1%. Kesimpulannya, terjadi kenaikan dividen yield karena harga sahamnya turun. Saham keenam, BNGA, dengan harga 1.705 di awal tahun dan menjadi 1.730 di akhir tahun. Dengan kata lain, ada kenaikan 1,5%. Dividen yield di awal tahun 7,2% dan di akhir tahun 7,1%. Kesimpulannya, dividen yield turun karena harga sahamnya naik. Ketujuh, TLKM dengan harga awal tahun 3.950 dan harga akhir tahun 2.710. Kesimpulannya, terjadi penurunan harga 31,4%. Dividen yield di awal tahun 4,5% dan di akhir tahun 6,6%. Kesimpulannya, terjadi kenaikan dividen yield karena harga sahamnya turun. Saham ke-8, ASII. Harga awal tahun 5.625 dan harga akhir tahun 4.900. Artinya terjadi penurunan harga sekitar 12,9%. Dividen yield di awal tahun 9,2 dan di akhir tahun 10,6%. Artinya terjadi kenaikan dividen yield karena harga sahamnya turun. Kesembilan, ADRO. Harga awal tahun 2.380 dan akhir tahun 2.430.
artinya terjadi kenaikan harga saham 2,1%. Dividen yieldnya 74,3% dan turun menjadi 72,7%, yang artinya terjadi penurunan dividen yield karena harga sahamnya naik. Tapi sebagai informasi, dividen yield ADRO sangat signifikan ini karena adanya dividen spesial yang dibagikan di tahun 2024. Dan harus kamu pertimbangkan, di tahun ke depan kemungkinan besar dividen yield ini tidak akan sebesar sekarang, karena dividen spesialnya mungkin tidak akan dibagikan lagi. Ke-10 UNTR dengan harga awal tahun 22.600 dan harga akhir tahun 26.775. Itu artinya terjadi kenaikan harga saham 18,5%. Dividen yield awal tahun 9,9 dan akhir tahun 8,4%. Kesimpulannya, terjadi penurunan dividen yield karena harga sahamnya naik. Ke-11 ITMG dengan harga awal tahun 25.600 dan harga akhir tahun 26.700. Artinya terjadi kenaikan harga 4,3% dan dividen yieldnya turun dari 11,6 menjadi 11,1%. Ke-12 saham PTBA dengan harga awal tahun 2.440 dan harga akhir tahun 2.750. Artinya terjadi kenaikan harga saham 12,7% dan dividen yieldnya turun dari 16,3 menjadi 14,5%. Nah, dari 12 saham yang kita bahas ini, ada beberapa saham yang harganya turun, yaitu BRI 27%, BMRI 5,8%, BBNI 19,1%, BJTM 13,6%, TLKM 31,4%, ASII 12,9%. Artinya ada saham yang naik, ada saham yang turun. Begitu juga dengan dividen yield. Karena berdampak dari harga sahamnya, ada dividen yield yang naik, ada dividen yield yang turun. Bagaimana kesimpulan dari video ini? Mari kita simak. Nah, dengan harga yang kamu lihat di ini, harga awal tahun jika ditotal berjumlah 91.400. Dengan kata lain, apabila membeli masing-masing sebanyak satu lot, uang yang kamu keluarkan sekitar 9.140.000 dan akan menjadi 9.234.000 di akhir tahun dengan harga saham di akhir tahun yang kita totalkan masing-masing satu lot. Kesimpulannya, jika ditotal secara rata-rata sebenarnya dari 12 saham ini masih menghasilkan potensi capital gain sebanyak 1%. Memang angkanya terkesan kecil, tapi jika kamu melihat data masing-masing saham, sebenarnya angka 1% ini sudah cukup bagus. Mengingat seperti saham Telkom yang turun 31%, BRI yang turun 27%, BNI yang turun 19%, BJTM yang turun 13%. Nah, angka 1% ini masih cukup baik dibandingkan kinerja saham secara detail satu persatu. Bagaimana dari sisi dividen yieldnya? Dividen yield perusahaan juga menarik karena dari 12 saham ini, total rata-rata dividen yieldnya adalah 10,4% di akhir tahun dan turun menjadi 10,3% di akhir tahun. Artinya penurunan dividen yield juga tidak signifikan. Dengan kata lain, dengan menerapkan metode ini di tahun 2024, kita memiliki potensi memperoleh capital gain sebanyak 1% dan dividen yield sekitar 10%. Dengan kata lain, jika ditotal, ada potensi sekitar 11% di tahun 2024 ini. Nah, bagaimana menurut kamu dengan metode ini? Apakah membeli 12 saham yang besar dengan laba besar dan menawarkan dividen yield yang menarik, itu cukup aman untuk sebagai diversifikasi dan sebagai meminimalisir risiko, di sisi lain memperbesar potensi keuntungan? Silahkan kamu analisa dan lakukan pendalaman secara pribadi. Ingat, ini bukan rekomendasi dan data di tahun 2024 ini mungkin akan berbeda dengan tahun 2025, 2026, dan seterusnya. Data di masa lalu tidak menjadi jaminan terjadi kembali di masa depan. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Nah, menurut kamu bagaimana? Dari metode ini, di mana membeli 12 saham besar dengan modal 9 jutaan dan mendapatkan capital gain dan dividen di tahun 2024, apakah menarik untuk diterapkan di tahun 2025 dan seterusnya atau tidak? Silahkan lakukan analisa pribadi dan pertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ini hanya sebagai referensi dan bukan sebagai rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, pertumbuhan labanya positif dari Q1 sampai dengan Q3 tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Yang kedua, dividen yieldnya di atas 5%. Dan ketiga, menghasilkan laba minimal 2 triliun rupiah.
Nah, tentu saja semua nama saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untuk itu, mari kita langsung masuk kepada nama sahamnya. Saham pertama adalah Pegas dengan kenaikan harga saham 39,4% selama tahun 2024. Saat video ini dibuat, ditutup pada angka 1.590. Untuk kinerja net income-nya diproyeksikan di tahun 2024 terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Oh iya, tapi sebagai informasi, untuk kriteria net income pertumbuhannya yang kita gunakan adalah total dari Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3 di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Artinya kita bukan menggunakan data anualisasi, melainkan realisasi tahun 2024 untuk data sampai dengan Q3 dibandingkan data dengan tahun 2023. Untuk aspek gross profit margin-nya 17,7% dengan net profit margin 7,4%. Angka profitabilitas yang masih bisa dikatakan cukup baik meskipun tidak terlalu luar biasa. Net income-nya naik 3,9% secara kuarter dan menawarkan dividen dengan yield 9,3% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk kinerja hingga Q3, total pendapatannya sayangnya mengalami penurunan dari 14,9 turun menjadi 12,5 di tahun 2024 ini hingga Q3. Total beban pokok penjualannya juga mengalami penurunan dan laba kotornya turun dari 2,5 menjadi 2,2 di tahun 2024 ini hingga Q3. Untuk laba usahanya juga masih turun dari 1,7 menjadi 1,4. Tapi karena adanya penghasilan lain-lain yang mengalami peningkatan di tahun 2024 ini, menyebabkan laba sebelum pajaknya naik dari 1,5 menjadi 1,7, yang pada akhirnya berujung pada laba bersih yang tumbuh dari 1,2 menjadi 1,4. Dan jika kita bandingkan kinerja di Q3 tahun 2024 ini, angka ini bisa dikatakan mirip seperti angka kinerja di tahun 2022 meskipun sempat mengalami penurunan. Itu artinya meskipun sempat terjadi kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, tapi jika ditarik dalam 4 tahun terakhir, sebenarnya kinerja laba Pegas belum bisa dikatakan tumbuh dengan signifikan. Kemudian dari harga sahamnya. Harga saham saat video ini dibuat mirip seperti harga saham pada beberapa tahun sebelumnya. Sebut saja tahun 2017, tahun 2020, 2021, 2022 hingga 2023. Sebagai informasi, Pegas merupakan saham yang dulu harga sahamnya pernah berada di atas 5.000 dan kemudian terjun bebas hingga ke angka seribuan rupiah. Untuk aspek PBV, saat video ini dibuat rata-rata PBV 10 tahun terakhir adalah 1,2 dan diperdagangkan pada angka 0,93. Artinya harga saham Pegas dijual di bawah modal per lembar sahamnya. Meski begitu, kamu bisa lihat di sini untuk angka historical PBV dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya tidak bergerak cukup signifikan, yang artinya berada pada angka sekitaran di bawah 1 kali. Dulunya saham Pegas ini sempat diperdagangkan pada angka PBV di atas 3 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir adalah 40%, artinya 3 tahun mengalami penurunan dan 2 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2024, sedangkan penurunan tertinggi di tahun 2023. Itu artinya setelah mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2023, harga saham Pegas tiba-tiba naik signifikan di tahun 2024. Untuk aspek dividen, sayangnya saham ini sempat absen membagi dividen di tahun 2021. Ini merupakan historikal pembagian dividen dalam 5 tahun terakhir. Saham kedua NISP yang mana harga sahamnya naik 9,5 selama tahun 2024. Kinerja net income jika dianualisasikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Begitu juga dengan realisasi Q1 tambah Q2 tambah Q3 tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk gross profit margin 58,6% dengan net profit margin 29,2%. Angka profitabilitas yang sangat memuaskan. Net income-nya juga naik dengan angka 44% dengan dividen yield 5,4%. Untuk kinerja hingga Q3, total pendapatannya mengalami kenaikan dari 4,1 menjadi 4,8. Total beban pokok penjualannya naik juga dari 1,6 menjadi 2. Dan laba kotornya masih bisa tumbuh dari 2,4 menjadi 2,8. Kesimpulannya, laba bersihnya tumbuh dari 988 menjadi 1,4 triliun rupiah.
Untuk harga sahamnya, saat video ini dibuat, NISP di angka 1315 dan angka ini bisa dikatakan merupakan angka yang cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir. Jika kamu lihat berdasarkan grafik ini, biasanya saham ini diperdagangkan pada angka di bawah Rp1.000, tapi kini dalam beberapa waktu terakhir sudah di atas Rp1.000. Untuk aspek historical PBV, PBV saat video ini dibuat di angka rata-ratanya sekitaran 0,76 kali dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,5 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 2 kali mengalami penurunan dan 3 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2023 dengan angka 57% dan penurunan terbesar di angka 18% di tahun 2021. Untuk aspek dividen, sayangnya saham NISP ini belum konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir, di mana baru konsisten sejak tahun 2022, 2023, dan 2024. Saham ketiga adalah BMRI yang mana masih turun 5,3% saat video ini dibuat. Untuk kinerjanya di tahun 2024 mengalami kenaikan baik secara annualisasi maupun secara realita, dari Q1 hingga Q3-nya. Gross profit margin 62% dengan net profit margin 37,5%. Angka profitabilitas yang sangat menarik. Selain itu, net income-nya juga masih bisa tumbuh dengan tawaran dividen yield 6,1%. Total pendapatannya naik dari 37,5 triliun menjadi 41,2 triliun. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, untuk laba kotornya masih bisa tumbuh meskipun tipis dari 25,1 triliun menjadi 25,7 triliun rupiah. Kesimpulannya, laba bersih masih tumbuh dari 15 triliun menjadi 16,8 triliun rupiah. Untuk historical harga sahamnya, saat video ini dibuat di angka 5.800 dan angka ini bisa dikatakan cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir. Untuk historical PBV, rata-rata PBV sekitaran 1,99 kali dan saat video ini dibuat, diperdagangkan pada PBV rata-ratanya selama 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 2,5, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1,5 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 2 tahun mengalami penurunan dan 3 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2022 sebanyak 39% dan penurunan terbesar di tahun 2020 sebanyak 17,5%. Untuk aspek dividen, BMRI konsisten membagi dividen sejak tahun 2020 setidaknya saat video ini dibuat dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan sangat menarik. Saham keempat, BNGA dengan kenaikan harga saham 1,1% selama tahun 2024. Untuk net income-nya dianalisasikan mengalami kenaikan dari 6,4 menjadi 6,8. Begitu juga dengan realita Q1 sampai dengan Q3 tahun 2024. Gross profit marginnya 54,3% dengan net profit margin 27,9%. Profitabilitas yang sangat baik. Net income-nya juga masih bisa tumbuh secara kuartal dengan angka 3,4%. Dan dividen yield-nya cukup menarik dengan angka 7,1%. Total pendapatannya tumbuh dari 5,7 menjadi 6,1 triliun rupiah. Untuk total beban pokok penjualannya juga tumbuh dari 2,3 menjadi 2,8. Hal itu menyebabkan laba kotornya tidak bisa tumbuh dengan signifikan di mana data pada Q3 tahun 2024 mirip seperti tahun 2023. Tapi kenapa laba bersihnya bisa tumbuh dari 1,6 menjadi 1,7 triliun rupiah? Salah satunya disebabkan karena adanya kenaikan dari penghasilan lain-lain dari 12 menjadi 192 di tahun 2024 ini. Tapi untuk detailnya silahkan kamu lihat di laporan keuangannya. Untuk harga saham selama 10 tahun terakhir, bisa dikatakan saat video ini dibuat diperdagangkan pada angka yang masih cukup tinggi dengan harga saham 1.725. Untuk historical PBV rata-rata selama 10 tahun adalah 0,68 dan saat video ini dibuat di angka 0,83, artinya di atas rata-rata PBV-nya, meskipun masih di bawah 1 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun mengalami kenaikan dan 1 tahun mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi di tahun 2023 dengan angka 49% dan penurunan terbesar di tahun 2021 dengan angka 3,5%. Untuk aspek pembagian dividen dalam 5 tahun terakhir konsisten membagi dividen dengan nilai dividen per share yang cukup menarik. Saham berikutnya BBNI yang masih turun 18% selama tahun 2024. Kinerja net income dianalisasikan mengalami kenaikan dari 20,9 menjadi 21,7 triliun di tahun 2024. Begitu juga dengan realita dari Q1 sampai dengan Q3 tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.
Gross profit marginnya 57,4% dengan net profit margin 29,9%. Angka net income-nya juga tumbuh dengan angka sekitaran 3%. Dividend yield-nya 6,4%. Total pendapatannya masih tumbuh dari 17,8 menjadi 18,7 di tahun 2024. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi sayangnya karena kenaikan beban pokok yang lebih besar, menyebabkan laba kotornya turun dari 10,9 menjadi 10,7. Tapi pertanyaannya, kenapa laba bersih masih tumbuh dari 5,4 menjadi 5,6 triliun rupiah? Hal ini harus kamu lihat di laporan keuangannya. Untuk historikal harga saham saat video ini dibuat, diperdagangkan pada angka 4.360 dan harga ini bisa dikatakan mirip seperti harga di tahun 2018, 2019, 2022, dan seterusnya. Untuk historical PBV, dalam 3 tahun terakhir ini, BBNI diperdagangkan pada rata-rata 1,28 dan saat video ini dibuat di angka 1,03. Artinya bisa dikatakan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan berada pada angka yang cukup rendah dibandingkan data rata-rata 3 tahun terakhirnya. Dan BNI diperdagangkan pada angka yang setara dengan modal per lembar sahamnya. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir 2 kali turun dan 3 kali naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2022 dan penurunan terbesar di tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang cukup menarik. Berikutnya BBRI yang mana turun 27,7% selama tahun 2024. Untuk net income yang dianalisasikan sayangnya mengalami penurunan dari 60,1 menjadi 60 triliun di tahun 2024 dengan data hingga Q3. Tapi jika menjumlahkan data realita Q1 ditambah Q2 dan ditambah Q3 dibandingkan dengan tahun 2023, sebenarnya BRI masih mencetak kenaikan laba. Untuk gross profit marginnya dengan angka 69% dengan net profit margin 29,3%. Net income-nya masih tumbuh 5,4% secara kuarter dengan tawaran dividen yield yang cukup tinggi. Untuk total pendapatannya mengalami kenaikan dari 48,3 menjadi 52,3 triliun di tahun 2024. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, sayangnya karena kenaikan beban pokok yang lebih tinggi menyebabkan laba kotornya tidak bisa tumbuh. Tapi pertanyaannya, kenapa laba bersihnya masih bisa naik dari 14,6 menjadi 15,4? Kamu harus lihat lagi di laporan keuangannya. Untuk harga saham saat video ini dibuat di angka 4.100 dan angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2019. Untuk aspek historical PBV, rata-rata 10 tahun adalah 2,5 dan saat video ini dibuat di angka 1,92. Artinya di bawah rata-rata PBV-nya. Dan dulunya harga saham BRI pernah diperdagangkan pada PBV bahkan di bawah 1,5 kali, tapi sempat juga di atas 3 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 3 kali naik dan 2 kali turun. Penurunan terbesar di tahun 2024 dengan angka 27% dan kenaikan tertinggi di tahun 2022 dengan angka 19%. Untuk aspek dividen per share, saham ini sangat menarik karena konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2025, tepatnya 15 Januari 2025, saham ini akan membagikan dividen interim berdasarkan kinerja hingga Q3 tahun 2024. Hal itulah yang menyebabkan kenapa jika kamu lihat tadi, angka dividen yield-nya mencapai 11%, karena memperhitungkan juga dengan angka dividen per share yang akan dibagikan di tahun 2025. Tapi jika kamu mau realistis, seharusnya kamu harus menyesuaikan lagi sehingga dividen yield yang ditawarkan mungkin berkisar di antara 7-8% dengan harga saham saat video ini dibuat. Saham berikutnya UNTR dengan kenaikan harga 8,2% selama tahun 2024. Kinerja net income-nya jika dianalisasikan mengalami kenaikan dari 20,6 menjadi 20,7 hingga Q3 tahun 2024. Selain itu, untuk data realitanya juga masih mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya 25% dengan net profit margin 17,2%. Net income-nya juga tumbuh dengan angka 46,6% secara kuarter dan dividen yield-nya cukup baik dengan angka 8,8%. Total pendapatannya tumbuh signifikan dari 28,9 menjadi 35 triliun. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang juga mengalami kenaikan. Laba kotornya juga tumbuh dari 6,9 menjadi 8,8 di tahun 2024 ini. Kesimpulannya, laba bersih masih tumbuh dari 4 menjadi 6,3 di tahun 2024. Untuk harga saham di angka 25.400 yang mana angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2017.
Untuk historical PBV dalam 10 tahun rata-rata adalah 1,68 dan saat video ini dibuat di angka 1,1 kali. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu bahkan sempat di atas PBV 2,5 kali, tapi sempat juga turun hingga di bawah PBV 1,1 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 dan penurunan terbesar di tahun 2021. Untuk aspek dividen, UNTR tidak diragukan lagi di mana konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan 2 tahun terakhir ini, angka dividen per share-nya sangat menarik. Berikutnya ASI dengan penurunan harga 13,5% selama tahun 2024. Kinerja net income-nya diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, begitu juga dengan realita hingga Q3 tahun 2024. Gross profit margin-nya 22% dengan net profit margin 11,5%. Net income-nya juga naik dengan angka 21,3%. Angka dividend yield-nya juga menarik dengan nominal 10,5%. Total pendapatannya tumbuh signifikan dari 78,5 menjadi 86,3, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, tapi karena kenaikan pendapatan lebih besar, laba kotornya masih bisa tumbuh. Hal itu juga yang menyebabkan kenapa laba bersihnya tumbuh dari 10,1 menjadi 12,9 triliun rupiah. Untuk aspek harga sahamnya di angka 4.930 dan angka ini mirip seperti harga saham pada tahun 2020. Artinya ASII ini sebenarnya menawarkan harga saham yang setara dengan harga saat terjadinya krisis di tahun 2020. Bahkan harga ini lebih rendah dibandingkan harga saham pada tahun 2015, 2016, dan seterusnya. Untuk aspek historical PBV, rata-rata 10 tahun terakhir adalah 1,9 dan saat video ini dibuat di angka 0,96 kali. Artinya ASII diperdagangkan pada angka yang sedikit di bawah dari modal per lembar sahamnya. Apakah menurut kamu hal ini merupakan hal yang wajar dengan kinerja ASII di tahun 2024 ini? Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 4 kali turun dan hanya 1 kali naik. Itu pun kenaikannya hanya 0,4% saja, tapi penurunannya mencapai 13% di tahun 2020. Untuk aspek dividen per share, ASII tidak diragukan lagi di mana konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan, 2 tahun terakhir ini angka dividen yield-nya sangat menarik. Berikutnya, Games dengan kenaikan harga 80% selama tahun 2024 ini. Untuk labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 jika dianalisasikan, begitu juga dengan data realitanya. Gross profit margin dengan angka 31%, dengan net profit margin 10,2%. Sayangnya net income-nya secara kuartal turun 16,1%. Untuk dividen yield-nya sangat menarik dengan angka 12%. Total pendapatannya mengalami penurunan dari 10,1 menjadi 8 di tahun 2024 ini. Hal itu menyebabkan laba kotornya turun dari 3,2 menjadi 2,5. Dan hal itu juga yang menyebabkan kenapa laba bersihnya turun dari 998 menjadi 836. Untuk harga sahamnya di angka 10.500 dan angka ini bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan data 10 tahun terakhir. Dulunya saham Games ini diperdagangkan pada angka di bawah 7.500 tapi kini sudah di angka 10.500. Hal itu menyebabkan secara PBV juga mengalami kenaikan yang luar biasa dengan historikal rata-rata 3,8 saat video ini dibuat di angka 6,1 kali. Dan sebagai peringatan, kamu harus mempertimbangkan hal ini mengingat angka PBV-nya sudah cukup tinggi jika dibandingkan secara historikal maupun secara nominalnya. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 2 kali mengalami penurunan dan 2 kali mengalami kenaikan, dengan angka kenaikan yang mencapai 81% di tahun 2024 dan 211% di tahun 2021. Untuk aspek dividen per share, angka ini sangat menarik karena Games merupakan salah satu saham yang sangat rutin membagi dividen. Bahkan tidak jarang mereka membagi dividen dengan jumlah yang cukup signifikan seperti pada tahun 2024 di mana membagi dividen 4 kali. Di tahun 2023 2 kali, di tahun 2022 bahkan di atas 4 kali dan seterusnya. Untuk data detailnya silahkan kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, ini merupakan kesimpulan dari 9 saham yang tadi kita bahas. Jika kamu lihat, yang pertama adalah aspek pertumbuhan net income secara growth year to date, kamu akan menemukan saham Pegas dan NISP yang menduduki posisi kenaikan tertinggi dengan angka 29 dan 25%. Sedangkan saham ASI dan Games hanya memiliki kenaikan yang sangat tipis dengan angka 0,6 dan 0,5%.
Untuk aspek dividen yieldnya, kamu bisa melihat ada saham Games dengan angka 12,2%, ASII 10,5%, dan Pegas dengan angka 9,3%. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa angka dividen yield ini akan terus berubah seiring dengan kebijakan pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk aspek ketiganya, yaitu pencapaian laba hingga Q3. Seperti yang kamu tahu, saham BRI merupakan perusahaan yang mencetak laba tertinggi dengan angka 45 triliun, ada juga BMRI 42 triliun. Sedangkan untuk Pegas, NISP hanya menghasilkan laba sekitaran 3 triliunan rupiah saja. Tapi 9 saham ini bisa kita sebut sebagai saham besar yang mampu menghasilkan net income besar karena semuanya menghasilkan net income di atas 3,5 triliun dalam 9 bulan saja. Nah, menurut kamu bagaimana? Dari 9 saham yang kita bahas ini, apakah ada yang menarik? Tentu saja kamu harus mempertimbangkan dari banyak aspeknya. Tapi, inti dari video ini saya hanya menampilkan saham-saham yang memiliki pertumbuhan net income selama tahun 2024 hingga data Q3-nya. Kita tidak tahu di data hingga Q4 apakah masih tetap akan konsisten tumbuh atau tidak. Sehingga hal itu bisa menjadi salah satu patokan untuk memproyeksikan pertumbuhan dividen di masa depan yang akan dibagikan di tahun 2025. Tentu saja kita juga pertimbangkan dari aspek harga sahamnya. Semakin harga saham mengalami penurunan, setidaknya dividen yieldnya cenderung akan mengalami potensi peningkatan. Karena harga saham yang turun akan membuat dividen yield menjadi naik. Tentu saja dengan mempertimbangkan saham-saham ini tentu saja harus memiliki net income yang menarik. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.